Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita mau kasih update progress perkembangan dari harga Bitcoin. Before kita mulai lebih jauh, saya mau bilang terima kasih dulu sekali lagi buat teman-teman sekalian yang udah pada kasih likes di previous live streaming. Ini udah tembus 1000 lagi guys. Jadi ya kita udah janji mau ngelakuin another live streaming sama teman-teman. Lebih banyak ngebahas tentang altcoins. Ya, jadi kita atur waktu. Mungkin hari Kamis kali ya. Tapi saya inform kembali deh nanti kalau udah siap ya teman-teman sekalian. Alright, so hari ini saya pengen tunjukin chart menarik. Ini datangnya dari Glassnode ya guys. Jadi sebenarnya ada bacaan-bacaan menarik di sini. Tapi saya tertarik dengan satu chart di sini yang ngebahas tentang accumulation in the gap. Ya, jadi sebenarnya progres apa sih yang sedang berlangsung saat ini dan apa informasi yang kita bisa dapetin dari data yang disajikan saat ini ya teman-teman sekalian. Jadi saya dapat informasi dari teman-teman di SAG juga tadi during live streaming dari Watcher Guru ya, ada info kalau si lagi ya siapa namanya BlackRock ya teman-teman sekalian ada ngelakuin penjualan ya, katanya sih gitu ya. Jadi ada jualan dengan nominal yang cukup bombastis dan sekilas bikin market mungkin sedikit panik ya. Jadi kayak market itu somehow melihat ini sebagai tanda bukan dari Watcher Guru ya, tapi dari Bitcoin Archive ya. Bitcoin will sold 12,7 billion dollar Bitcoin over the past 30 days. Dan tadi ada satu lagi ngasih informasi kalau BlackRock itu jualan dengan nominal yang sangat bombastis gitu kan. Dan ini katanya largest sell off since 2022 and Bitcoin is still above 111k teman-teman sekalian. Sebenarnya memang bagus ya. Artinya ada dua konteks di sini. Yang pertama adalah fearfulnya kalau kita lihat. Yang kedua itu adalah dari sisi akumulasinya. Ya, jadi ini berhubungan nih ya kalau kita lihat pembahasannya, dan faktanya adalah setelah informasi tadi kita terima, Bitcoin itu malah nggak turun ya. Bayangin ada fear news tapi Bitcoin malah ngepump. Ya, up sekitar 1.700 dolar, ya memang nggak banyak sih, cuma 1,5%. Dan technically kalau kita zoom out pun juga kita masih dalam keadaan under sellers ya. Jadi in the structure wise kita masih dalam keadaan bearish. Nanti saya jelasin ke teman-teman sekilas ya, biar teman-teman paham. Cuma kita bahas dulu di sini. Ini yang seru ya, yaitu realized price distribution. Buat yang nggak tahu, ini saya jelasin secara sederhana aja ya. Chart bar yang warna oranye ini itu adalah transaksi yang berlangsung. Jadi ada perpindahan pembelian Bitcoin ya. Ada yang jual Bitcoin dan dibeli, oke, para investornya. Jadi di sini dijelasin nih teman-teman sekalian. Jadi a useful starting point bla 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 bla, providing insight ya into where investors acquire their coin. Dan dari data tersebut kita bisa lihat cluster terbesarnya itu ada di 118k. Ya ini terbesarnya teman-teman. Dan waktu ya bisa dibilang ini waktu pada saat itu ya ini mungkin datanya beda-beda nih ya, ada data yang di sini sama yang di sini gitu. Cuma yang kita lihat data yang terkini banget ya, karena kan yang warna abu-abu ini adalah harga dari closing price-nya si Bitcoin. Dan itu adanya di sini guys, ya di kisaran range antara 100 berapa tuh? Ya, I think 110.000 ya sampai sekitaran lebih kurangnya 113.000 lah. I think in the middle gitu ya. Jadi yang dijelasin di sini, kenapa dia kasih judul namanya accumulating in the gap ya, teman-teman sekalian. Reasoningnya adalah banyak banget yang beli gendut di sini. Ya, ini size-nya besar banget, dan juga di sini guys. Ya, ini juga lumayan gede nih. Nah, ini kayak kita bisa bilang tuh klasternya gitu ya. Jadi between dua zona itu, ini kalau kita kasih pembatas, oke, ini tuh adalah transaksi yang paling sedikit. Tapi ternyata harga selama dia konsolidasi di situ ada pertambahan atau pertumbuhan pembeli juga. Ya, jadi memang satu sisi kita tahu supply-nya dikurangin, ya, bukan supply dikurangin ya, tapi supply-nya berkurang karena ada orang yang jualan. Ya, di sini ada yang jualan. Tapi satu sisi supply tersebut itu bisa dimakan ya sama para pelaku pasar. Kalau kita lihat para pelaku pasar ya makan itu siapa aja gitu kan, rata-rata sih korporat ya. Jadi kayak
MicroStrategy, kemudian Metaplanet, dan ada beberapa crypto treasury yang saat ini baru ya bermunculan dan mereka juga mau beli Bitcoin gitu. Bahkan ada satu Afrika ya, African Corporate Bitcoin Treasury. Tadi saya ada baca-baca ini di mana ya? Nah ini nih tuh, South Africa Altfast Plan ya, Altfast Plans untuk menyediakan Bitcoin Treasury senilai 210 billion dollars ya, and that's a big number gitu kan. Ini African Bitcoin Corporation. So corporation itu masih oke, masih ada demand, dan ini technically menyerap ya bagaimana selling pressure yang saat ini berlangsung pada Bitcoin. Ya setidaknya dalam beberapa waktu terakhir gitu kan. Kalau kita melihat berdasarkan data yang tersajikan saat ini, ya Bitcoin turun sih, turunnya juga biasa aja ya. Saya bisa bilang ini turun yang tidak terlalu membuat khawatir sejujurnya. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena akhirnya Bitcoin itu kalau dia nanjak itu hanya butuh waktu singkat guys. 14 hari atau 21 hari itu udah naik 19.000 gitu. Yang capek itu dari tahun ke tahun memang, berdasarkan pengalaman kita juga ya teman-teman sekalian ya. Yang capek itu adalah nungguin konsolidasinya. Ini bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu ya. Di sini kayak gini nih, ini bisa berminggu-minggu nih teman-teman. Konsolidasi dulu, tapi begitu rally dia cepet 1, 2, 3, 2 minggu aja udah 10.000 ya. Tambah lagi istirahat sebentar, terus 2 minggu lagi udah 19.000. Oke, cepat banget. Oke, ini hitungannya 27.000 hanya dalam waktu 5 minggu teman-teman ya. Ada istirahat sebentar lah di sana. Di sini juga sama, cuma butuh waktu 2 minggu untuk up sekitar $8.500. Right? And how about this one ya? Ini kalau dari, ya ini sih kemenangannya Trump, 3 minggu naik 32.000 guys. Ya, ini sangat signifikan gitu. And the most recent one yang terakhir banget itu dari 100.000 dia naik ke 20.000. Sekitar 19.000 guys. Juga sama, hanya dalam waktu 3 minggu. Yang capek itu konsolidasinya. Ya kayak gini ini udah makan waktu 56 hari lebih kurangnya. 56 tambah sekarang berjalan berapa hari itu total. Capek nggak? Capek nungguinnya ya. Boring nggak? Boring gitu kan. Dan lucunya gini, makin dia lama konsolidasi, makin orang-orang itu juga tercipta fearful-nya. Makanya di sini di poin nomor 2 yang di-highlight sama Glassnode adalah from euphoria to exhaustion. Which is ini sebenarnya menarik banget ya. Kenapa? Karena emotion, psychology of emotion ya. Ini kan kita tahu ya, salah teman-teman, cycle of emotions in investing gitu. Ya kita tahu ya, kalau market itu udah lagi dalam keadaan over euphoric, ya kan, over euphoric, pada akhirnya market akan dibawa koreksi atau retracement gitu. Kapan market bisa bullish? Ya kita butuh kondisinya itu dalam keadaan panic, anger, depression gitu kan. Atau minimal denial or fearful lah. Ya antara dua kondisi itulah teman-teman yang menjadi trigger utamanya dari market itu bisa pelan-pelan comeback gitu kan. Apa yang menjadi pendorongnya? Pertama, open interest turun. Jadi kita bisa bilang orang-orang yang terlalu over leveraging itu udah kena sweep dulu lah gitu ya kan. Jadi liquidationnya itu dibersihin dulu. Sebenarnya goalnya kan lebih kepada kesana gitu ya. Jadi untuk nurunin penumpang supaya yang ngelong nggak terlalu banyak. Sementara sekarang yang nge-short udah tambah tebal aja nih kalau kita lihat ordernya gitu kan. Dan yes, di jangka pendek pun kalau ditarik sampai 109.000 pun juga lumayan gede sih ya. Artinya ke build up long and short di saat yang bersamaan teman-teman. That's why kayak tadi saya bilang kalau kita menciptakan fearful terlebih dahulu itu akan baik sekali. Kenapa? Karena market itu akan balik neutral. Ya kita nggak suka justru kalau market terlalu over euphoric karena jadi sangat-sangat rawan untuk terjadi yang namanya flush out. Ya, flush out itu disebabkan oleh mereka-mereka yang menggunakan leverage tapi tidak bertanggung jawab pada size-nya. Jadi bisa dibilang itu yang bikin market itu biasanya kesedot atau ketarik dulu. Nah, teman-teman lihat. Tadi juga saya ada sempat lihat ya di CNBC. Ini dia ngomong katanya begini guys. Bahwa Bitcoin itu bisa dengan mudahnya mencapai $200.000. Ya, ini siapa yang ngomong? Tom Lee ya. Tom Lee itu adalah Chief Investment Officer at Fundstrat Capital. Ya bisa dibilang orang yang pasti punya pengetahuan lah ya, bukan seseorang yang random kemudian diundang ke CNBC gitu.
Nah, pada akhirnya dia di sini menjelaskan bahwa di Q4 itu memang punya potensial untuk rally. Alasannya kalau menurut dia itu adalah Fed mulai mengubah kebijakan gitu kan. Dan kita ngelihat dari labor market yang sudah melemah itu ya dia harus buru-buru untuk making decision sesegera mungkin gitu. Dan ekspektasinya bahkan dia tadi mentioning ya bisa dibilang ini mendukung lah ya, bisa mencapai sampai $200,000 gitu dalam waktu cepat. Ya saya sih nggak terlalu yakin ya 200,000, I think it's too big ya, it's too fast gitu teman-teman sekalian. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kondisi-kondisi kayak gitu bisa terjadi. Kenapa? Karena Bitcoin itu memang sejarahnya begitu ya, movementnya tuh sangat cepat dan sangat sekilas lah ya. Kita bangun merem bangun buka, udah naik nih, udah meletus gitu. Yang udah kan gitu. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau kita ngelihat dari kondisinya saat ini, memang di satu sisi kita ya ada fearfulnya, memang kan ini udah mendekati siklus 4 tahunan juga. Ya ini yang kemarin kita bahas ya waktu live streaming ya. Saya bilang siklus 4 tahunan rata-rata di bulan Oktober itu mencapai top, November itu atau Oktober itu mencapai top, dan itu meningkatkan concern lah buat kita semua. Tapi kalau saya boleh sedikit kasih tambahan ya teman-teman sekalian ya, historical performance Oktober itu selalu jadi bulan terbaik guys. Ya jadi kalaupun September seperti yang saya bilang kemarin dikasih merah sekalipun, saya sih nggak masalah ya. Kenapa? Oktober dari sejak 2013 sampai dengan 2024 cuma 2 bulan doang merah, dan itu pun berlangsung saat bear market. 2018 bear market dan 2014 juga sama-sama bear market ya. Ini 2022 bear market. Jadi kita tinggal tambahin 4 tahun lagi, 2026. Ada kemungkinan Oktobernya bisa merah lah, ibaratnya begitu. Tapi kita tidak bisa tahu pasti karena 2022 ada pun dia tetap dalam keadaan hijau walaupun bear market. Jadi kalau kita lihat secara siklusnya, ini udah 6 tahun terakhir setiap Oktober itu bullish ya overall-nya. Ya, saya tadi udah tanya sama teman-teman, masih inget nggak tahun lalu di bulan Oktober ya, kita ada inform ke teman-teman sebuah metode bertransaksi, cara gampang untuk dapat profit dengan memanfaatkan seasonality punya informasi. Dan ya tahun lalu kita profit lumayan ya, sekitar 11-12% lah lebih kurangnya untuk Bitcoin only. Nah sekarang teman-teman sekalian, makanya kalau September dikasih merah juga sih saya nggak ada masalah ya. Justru di September dikasih merah saya jadi lebih confident untuk belanja di Oktobernya nanti, mempersiapkan untuk gain yang bisa didapat pada bulan Oktober. Karena kalau kita lihat average dan mediannya itu di 20%-an. Not bad gitu kan ya. Saya sih nggak mengharap 20%, saya cuma mencari mungkin sekitar 10% atau 12% tuh udah good banget gitu. Dan ekspektasinya adalah kalau misalkan memang September harus dibikin merah, ini kan opening September di sini nih teman-teman sekalian ya. Nah ini lebih kurangnya. Kalau dia turun ke sini, ini drop sekitar 4-5%. Ya, dan kalau kita lihat berdasarkan historical data, September itu average-nya 3% guys. Kalau di total ya, itu sekitar 3%. Andaikan kita ngambil angka tengah 5% yang tadi saya bilang, ya udah pas banget. Dapatnya di sini, ya kan? Sekitar 5% lebih kurangnya, 5-6%-an. Dapat diskon, belanja di harga 100 ribuan dolar lebih kurangnya. Habis itu expecting Oktober untuk bullish up sekitar 10-12%. Dari situ berarti ekspektasinya bisa naik sampai dengan 115.000. Ini kalau pesimis guys. Ya, bayangin the Fed udah red cut bulan September tapi saya masih pesimis. Ibaratnya begitu. Kalau misalkan September dia red cut, ditambah the Fed menjelaskan bahwa dia juga mengubah summer economic projectionnya menjadi 3 kali red cut, market itu kaget. Karena awalnya mereka expecting 2 red cut doang. Nah, tiba-tiba berubah jadi 3 red cut. Nah, tergantung nih reaksinya. Antara reaksinya adalah market jadi panic selling, gara-gara akhirnya market melihat the Fed mengakui kalau dia lagi-lagi terlambat dalam mengambil kebijakan, atau market melihat itu sebagai sebuah kejutan yang baik karena itu artinya liquidity untuk di kuartal 4 sudah tidak diragukan lagi. Akan ada liquidity-nya, hanya saja market kan kadang-kadang perlu dimanipulasi dulu. Jadi lebih banyak sellers lebih baik gitu ya. Nah, pada kondisi ini saya pikir walaupun BlackRock berjualan kan, tapi itu adalah
klien-kliennya doang ya. Artinya bukan dari kehendaknya BlackRock, tapi dari kehendaknya para klien, kan ibaratnya begitu. Jadi kalau kita lihat kondisinya, memang betul di internalnya sendiri kita masih dalam keadaan under selling pressure, tapi kalau untuk di perspektif time frame weekly, saya udah jelasin ke teman-teman kemarin bahwa kita bisa bertahan di atas exponential moving average 21. And ini bagus banget. Artinya dari segi support, dynamic support exponential moving average 21 mempertahankan Bitcoin dengan cukup baik. Ya, kalau misalkan minggu ini dia bisa closing kayak gini sih, ini artinya kan confirmation candle. Ya, mirip-mirip Three River Morningstar pattern. Dan jika itu valid, closingnya kayak gitu, very likely emang di time frame daily pun akan di flip lagi. Ya, dan itu artinya potential untuk dia nanjak lagi. Ya, itu yang kita cari untuk saat ini teman-teman sekalian on the daily perspektifnya. Nah, hourly-nya gimana, Vin? Hourly-nya begini aja guys ya. Saya ada kasih penjelasan dari previous Bitcoin update. Wait, let me search ya. Oke, this one teman-teman sekalian ya. Jadi technically, secara sederhana, kita itu kena himpit. Ya, kena himpit teman-teman sekalian. Between apa? Between zona supply ini. Right? That's the supply zone. Datangnya dari mana teman-teman? Dari sini ya. Karena price creating lower low. Jadi price creating lower low, bram ya, dia turun teman-teman sekalian. And then di sini kita mengalami yang namanya liquidity sweep. Jadi memang di sweep dulu, kemungkinan buat nurunin penumpang. Jadi long bias yang sebelumnya yang entry di situ tuh kena ajar guys ya. Kalau sebelumnya nih saya ada sempat bikin analisis yang saya share di SAG juga. Jadi ini tuh ya, awal mulanya liquidity sweep, market structure shift, price pullback, retest, and then boom, nanjak gitu kan, awalnya dari situ. Nah, kalau kita lihat dari sininya, ya situasinya, that's gonna be the supply yang harus di take over sama Bitcoin. Kebetulan kalau kita lihat tadi accumulation in the gap, dari yang saya pelajarin ya teman-teman, ini kan kita ngeliat ada transaksi pembelian yang lumayan crucial, lumayan signifikan di harga 117-118. Kalau bisa take over itu udah new all time high, langsung signifikan. Karena supply-nya di situ semua udah dimakan, teman-teman sekalian. Ya, yang bahaya kalau dia bergerak di bawah zona yang 105.000, 110.000. Nah, itu baru lumayan critical ya, teman-teman sekalian, kalau kita bergerak di bawah zona tersebut, karena artinya siapapun yang beli di situ itu dalam keadaan terfloating loss, dan probably mereka bisa jadi panic selling ya, bisa bikin market Bitcoin itu turun untuk lebih signifikan sampai bahkan di bawah $100.000. Ya, that's the biggest concern. Tapi demikian teman-teman sekalian, sementara ini kita di bawah konsolidasi, sementara di minggu ini pun kita masih belum kemana-mana, technically Bitcoin hanya konsolidasi, ranging aja, dari minggu lalu punya range ya, ini adalah highest point-nya, ini adalah lowest point-nya, kita masih di tengah-tengah guys. Apa yang menyebabkan market Bitcoin hanya konsolidasi? Jawabannya cukup sederhana. Tidak lain dan tidak bukan adalah menunggu CPI minggu ini guys, yang akan dirilis nanti hari Kamis. Jadi untuk saat ini, kalau saya sih, tinggal nunggu aja ya, mana yang terjadi ya, breakout duluan atau enggak gitu. Breakout dia ke atas atau dia breakdown. Cuman, kesimpulan kalau saya pribadi yang saya lihat, ini kan internalnya nih ya, saat ini kita dominan bullish. Ya, di sini ada apa teman-teman? Inverted head and shoulders. Oke, udah broken. Ya, harganya makanya naik. Sorry guys, ya sendawa. Bukan sendawa ya, cegukan. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, sama juga nih di sini ya. Ini juga sama, bentukannya bisa dianggap sebagai sebuah inverted head and shoulders. Masih valid tuh. Oke, price kayak gini, and then consolidate and possibly ya breakout lagi gitu ya. Ini kalau misalkan valid nih, didukung dengan data CPI hari Kamis, itu bakal jadi good catalyst sih. Dan Bitcoin bisa aja langsung shooting up bahkan above 118.000. Ya, itu ya sementara yang saya lihat teman-teman. Karena build up-nya kelihatannya persiapan buat kesana arahnya. Ya hopefully sih ya, hopefully teman-teman sekalian. Tapi balik lagi PR-nya adalah dia harus tembus 113.000 dulu. That's gotta be the very closest zone untuk dia creating, maksudnya untuk jadi resistance ya. Ya mudah-mudahan dia bisa tembus di situ, dan kalau misalkan bisa breakout, harusnya bisa ngedukung Bitcoin untuk rally lebih impulsif. Ya, ditambah karena inflasi, seandainya inflasi yang jadi trigger, kita berarti expecting inflasi itu untuk turun supaya the Fed itu lebih confident untuk pangkas suku bunganya.
Ya, jadi liquidity lebih gampang untuk terdistribusi. Kira-kira begitu. Oke, so that's gonna be the update teman-teman sekalian. Thank you very much guys kalau kalian nonton video ini sampai finish. Ini udah 20 menit, tapi mudah-mudahan informasi bermanfaat. So, God bless to everybody and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye-bye.